Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Secara keseluruhan, silakan juga Bapak Ibu kasih nanti share juga kepada teman-teman WI ya supaya mereka mempelajari ini. Ini tujuannya apa? Tujuannya supaya kita seragam semua. Ya, seluruh BDK itu seragam semua, formatnya, kemudian sistematikanya dan lain sebagainya seperti itu. Kalau terkait kontennya nanti kan peserta itu. Nah ini kami ingin panduan ini yang sudah ditangani oleh Pak Kapus, ya Pak Kapus menginginkan ada keseragaman, ini sudah kami serahkan kepada kasih-kasih. Sekarang ini pembahasannya hanya singkat saja. Saya tidak bicara tentang latar belakang dan lain sebagainya. Yang terpenting sistematikanya. Udah itu aja. Coba terakhir, ya sistematika rancangan. Terus ya, sistematikanya contoh terus ya. Di belakang di terakhir mana? Terus ada lampirannya. Nah ini lampiran. Nah ini coba kita lihat di sini terkait format rancangan, ya aktualisasi tidak perlu dijilid. Artinya pada saat seminar itu tidak perlu dijilid dulu gitu rancangan ini ya. Maka kita buat format rancangan aktualisasi tidak perlu dijilid gitu. Padahal kan ada yang udah dijilid oleh peserta, tahu-tahu dibongkar-bongkar lagi oleh penguji. Nah, itu kan jadi masalah juga. Ya, yang rancangan aktualisasi atasnya adalah logo, ya logo Kementerian Agama. Kita pakainya logo Kementerian Agama. Jangan sampai nanti peserta membuat logonya sendiri, karena setiap perguruan tinggi itu kan berbeda logonya. Maka kita gunakan logo Kementerian Agama. Rancangan aktualisasi di bawahnya nilai-nilai dasar profesi pegawai negeri sipil. Nah ini ada calon. Dia calon apa? Calon guru. Ya, calon guru bahasa Arab misalnya. Dia calon apa? Calon dosen misalnya. Sebutkan di situ. Ya, dosen pada apa gitu, pada IAIN, pada UIN, pada Staken dan seterusnya ya. Nah, judulnya juga harus dijelaskan. Judul itu kan Bapak Ibu yang teman-teman Widya Iswara sudah hafal lah, muncul dari core isu itu. Nah itu judulnya harus ditulis di situ dengan sejelas-jelasnya judul itu ya. Lalu ada nama. Nah nama di sini dengan gelar, ya, nama dengan gelar ditulis. Kemudian ada NIP-nya, ya. Lalu peserta latihan dasar CPNS golongan berapa? Itu, ya golongan berapa? 1, 2, 3 tulis itu. Angkatan berapa tulis. Di bawahnya Kementerian Republik Indonesia apa tuh?
Kementerian Republik Kementerian Agama, Pak. Kementerian Agama ini. Ya, Kementerian Agama Republik Indonesia. Agamanya kurang, nanti ditambahin. Balai Pendidikan dan Pelatihan tahun 2021. Ya. Terus yang kurang di format itu nanti tambahin. Ya. Kemudian lembar persetujuan. Nah, ini ada lembar persetujuan, terus berikut dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada lembar pengesahan. Ya. Pengesahan. Nah, kalau pengesahan itu harus dari penguji, ya harus ada tanda tangan penguji. Kalau persetujuan tidak perlu. Ya. Maka lembar pengesahan telah diuji di depan penguji pada hari tanggal penguji, tulis namanya di situ. Ya. Nama lengkap Kepala BDK. Nah, itu rancangan formatnya. Terus terkait daftar isi, ya, terkait dengan daftar isinya, di situ ada lembar persetujuan dilampirkan di depannya, ada lembar pengesahan juga dimasukkan, kata pengantar, daftar isi, kemudian daftar tabel dan daftar gambar, ya, daftar tabel, daftar gambar berikutnya, ya. Bab satunya pendahuluan, terdiri dari latar belakang, tujuan dan manfaat, ruang lingkup. Ya, jadi kita singkat aja, latar belakang, tujuan dan manfaat, serta ruang lingkup. Bab 2-nya rancangan aktualisasi. Ya, haknya deskripsi organisasi. 1. Profil organisasi. 2. Visi, misi, dan nilai-nilai organisasi. B. Deskripsi isu. C. Analisis isu. Ya. B. Argumentasi terhadap core isu atau yang terpilih. Ya. E. Nilai-nilai dasar profesi PNS. Berikutnya adalah matrik rancangan, lalu jadwal kegiatan, kemudian kendala dan antisipasi. Bab 3-nya adalah penutup. Ya. Jadi karena ini adalah bukan skripsi, bukan tesis dan bukan disertasi, maka kita buat sesimpel mungkin yang tentunya lebih kepada implementatif atau aktualisasinya terhadap nilai-nilai tersebut. Lalu ada daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Ya. Ini adalah Bu, Mat, profesionalitas, kan gitu. 3. Inovasi. 4. Tanggung jawab. 5. Keteladanan. Nah, nilai-nilai yang disebut dengan aneka itu bagaimana nanti keterkaitannya dengan nilai organisasi yang ada. Ya, terutama nilai-nilai organisasi kita, yaitu Kementerian Agama. Nah, itu nanti makanya ini harus benar-benar tahapan. Maaf Pak Kaban, tidak ke sana arahnya Pak Kaban. Ya. Nilai aneka itu dikaitkan dengan manajemen organisasi yang ditemukan dalam core isu Pak Kaban. Begini, ada tahapan, ada kegiatan, kemudian ada tahapan tahar boleh. Tetapi kalau mau dikembangkan juga dengan nilai-nilai yang ada di organisasi kita, itu juga boleh. Nah, itu makanya tadi ada penjelasan-penjelasan yang kita uraikan terkait dengan matrik ini. Nanti tinggal dibaca aja di situ. Oke, kayak gitu. Kemudian jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan ini sudah kita buat seperti ini. Nanti tinggal disesuaikan jadwal kegiatan ya terkait bulan dan minggu, terus dan seterusnya dan seterusnya.
Ini sudah biasa dilakukan oleh teman-teman secara keseluruhan, ya terutama teman-teman coach sudah paham lah terkait dengan bagaimana mengelaborasi terkait dengan jadwal yang ada. Kemudian ada kendala-kendala dan antisipasi. Nah itu silakan ya dibuat kendala-kendalanya, kemudian antisipasinya bagaimana, solusinya bagaimana, mengatasinya bagaimana, silakan nanti dibuat ya. Artinya ini sesungguhnya masih sama dengan apa yang kita lakukan pada beberapa tahun yang lalu. Kemudian penutup ya selesai. Rancangan. Di sini ada calon, ada nama dengan gelar, ada peserta latihan dasar calon mekanik sipil, golongan, angkatan dan lain sebagainya. Ya, ini sama. Berikutnya ada lembar persetujuan. Nah, lembar persetujuan di sini ada beberapa item yang telah disetujui pada hari ini. Ada pembimbing, ada mentor, kemudian kepala BDK. Ya. Berikutnya ada lembar pengesahan, laporan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS. Ya. Nah, di sini lembar pengesahan, ya ada penguji, kemudian di bawahnya ada kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan. Nah, kemudian daftar isinya tentunya pasti berbeda. Daftar isi antara rancangan dengan aktualisasi. Karena aktualisasi itu nanti dari rancangan itu tinggal ditambah dengan daftar isi ini sehingga menjadi satu bentuk laporan yang lengkap gitu. Menjadi bentuk laporan yang lengkap. Nah, ini tetap ada beberapa item yang harus diperhatikan. Kita lihat misalnya bab satunya ada pendahuluan latar belakang. Ini sama ya. Mungkin dari latar belakang dan tujuan yang sudah ada tinggal disalin saja ke sini. Kemudian bab satunya ada deskripsi aktualisasi organisasi, materi aktualisasi, tabel materi aktualisasi. Nah, ini yang paling terpenting adalah pelaksanaan aktualisasinya. Nanti berisi capaian aktualisasi, yaitu tahapan kegiatan dan aktualisasi output dan lain sebagainya. Itu harus benar-benar disampaikan dengan sejelas-jelasnya. Kemudian bab 4-nya adalah penutup, kesimpulan dan rekomendasi. Lampiran-lampiran ini sangat banyak ya. Berikutnya ya. Nah, berikutnya adalah tadi penjelasannya ada enggak? Penjelasan terkait itu. Nah, coba. Nah, ini nih. Bab 1 dan nah ini latar pendahuluan. Nah, ini terkait latar belakang. Nah, ini maksudnya terkait dengan laporan aktualisasi. Ini penjelasannya ada di sini. Nanti tinggal ruang lingkup itu apa saja, latar belakang itu apa saja, ya apa yang harus dilakukan di situ sudah dijelaskan di dalam aktualisasi. Ini ada penjelasannya, penjelasan terkait tadi, ya. Berikutnya, ya kesimpulan, bab 4 adalah penutup, kesimpulan, lalu ada format bimbingan strategi, ya strategi pembimbingan, rincian pelaksanaan bimbingan. Nah, ini juga kita sudah buat strategi pembimbingannya bagaimana dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Terutama adalah bagi teman-teman coach, teman-teman Widya Iswara. Lanjut. Ya, oke. Berarti selesai. Ini terkait dengan panduan aktualisasi pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil ya yang kita buat pada tahun 2021 ini.
Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu, para kasih, para pengelola, para penyelenggara, para widya iswara dan para coach, ya, apa yang kami sampaikan ini menjadi kesepakatan kita bersama untuk melaksanakan dalam proses rancangan aktualisasi maupun laporan aktualisasi. Barangkali hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau nanti ini dapat panduannya para teman-teman WI, itu sudah dikirim. Ya, sudah dikirim ke kasih sudah kita kirim secara keseluruhan. Ya, tinggal nanti teman-teman WI belum dapat ya. Nanti akan kita kirim. Terima kasih. Pak. Ya, ada sebagian. Terima kasih. Mungkin ada yang perlu didiskusikan? Ya Pak, izin sedikit Pak. Surabaya Pak. Nah, tadi itu siapa? Bapak ini siapa tadi? Ibu-ibu. Surabaya Pak. Ibu Irma. Ah, Bu Irma. Entar dulu, Bu Irma, silakan. Jangan lupa. Terima kasih atas kesempatannya Pak Samsul. Mungkin di visi dan misi, itu visi dan misi organisasi supaya kebersamaan, karena bisa jadi peserta pelatihan kita ini dari latar belakang instansi yang beda, maka kalau boleh kita sepakat yang PMA nomor 18 tahun 2020, yaitu visi misi terbaru Kementerian Agama. Itu cuman masukan aja Pak Samsul Bahri. Terima kasih. Oh iya. Iya, visi misinya iya, visi misi Kementerian Agama. Yang terbaru, karena kalau organisasi si peserta kan beda-beda. Maksudnya untuk kesamaan aja Pak. Terima kasih. Ya, sebenarnya kan kalau Jokowi menginginkan misi itu hanya satu. Ya, visi. Kalau misi itu hanya satu, jadi misi yang diinginkan ya setiap lembaga aja, misi Kementerian Agama gitu. Tidak lagi unit-unit itu sebenarnya mengeluarkan misi. DDK punya misi, Kanwil punya misi, kan Kemenag punya misi dan lain sebagainya. Itu sebenarnya visi dan misi itu yang diinginkan oleh pemerintah hanya satu, yaitu visi dan misi Kementerian Agama. Nggak oleh kenanya, ya kalau memang nanti kita sepakati, ya kita sepakati itu. Semuanya peserta supaya sama semua adalah misinya dan visinya Kementerian Agama. Karena toh nanti juga pada intinya akan mengarah kepada visi dan misi mereka yang kembangkan. Mereka dikembangkan pada unit-unit mereka. Boleh seperti itu. Karena memang itu sebenarnya yang diinginkan oleh Presiden itu ya satu misi, satu visi, hanya Kementerian Agama. Gitu. Oke, nggak apa-apa, bisa seperti itu kita lakukan, ya. Oke, Pak Main. Izin sedikit menyampaikan tadi di tujuan itu ada tujuan umum. Apakah tidak perlu ada tujuan khusus, Pak? Tujuan khususnya belum ada. Iya. Terima kasih. Ya, yang penting gini aja, formatnya kita sudah sajikan terkait dengan tujuan. Ya, tujuan. Ya sebenarnya tujuan fleksibel aja, nggak perlu ada tujuan khusus, tujuan umum lah. Buat tujuan aja udah tujuan. Ini gitu. Ya. Artinya yang dimaksud tujuan umum itu adalah tujuan gitu. Tujuan tulis aja. Kalau nanti ada tujuan umum, tujuan khusus akan lebih rigid itu. Ya, tujuan aja gitu. Terima kasih Pak. Berarti kata umum di-delete aja gitu. Ya. Saiful, izin Pak dari Semarang. Ya, silakan. Menyambung dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Irma dari BPK Manado terkait dengan visi misi yang selama ini kami lakukan. Memang untuk visi misi itu lebih pada visi misi organisasi. Memang tidak akan ada keseragaman nantinya. Karena apa? Kalau menurut kami bahwa ketika kita memakai visi misi organisasi itu dia akan lebih mengena dengan kegiatan-kegiatan yang mereka susun dalam memecahkan core isunya. Nah, kalau kita memakai visi misi kita di Kementerian Agama secara umum, itu mungkin nanti akan
ada space ya antara visi misi organisasi mereka dengan visi misi Kementerian Agama. Walaupun memang visi misi itu harus kalau dalam Renstra kan juga kita cascade ya, artinya sesuai dengan visi misi kita di pusat di Kementerian Agama. Namun terkait kegiatan-kegiatan yang mereka susun untuk memecahkan core issue itu kan nanti ada di kolom-kolomnya itu kan ada keterkaitan selain dengan visi misi juga dengan nilai-nilai dasar PNS, kemudian satu kolom lagi itu. Jadi yang kami lakukan selama ini memang kalau untuk visi misi itu sesuai dengan visi misi organisasi. Jadi nanti mohon bagaimana kesepakatan kita di sini sehingga nanti hasil daripada rancangan aktualisasi yang disusun oleh peserta itu bisa seragam. Demikian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, sekarang silakan yang menanggapi visi misi ini gimana nih teman-teman lain terutama. Saya Ibu Irma, makanya saya tadi bilang persepsi kita sama. Untuk kegiatan, misinya kan ada 7 atau 8 ya, yang PMA nomor 8 itu kita sesuaikan. Karena kalau kita berdasarkan masing-masing visi misi dari peserta beda, sementara saat ini kita sudah masuk ke setiap instansi harus sesuai dengan PMA nomor 18 tahun 2020, visi dan misi Kementerian Agama yang kita bikin. Jangan lagi visi dan misi per instansi masing-masing. Makanya saya bilang kita sepakat gitu. Terima kasih, Pak. Oke, ini ada 2 nih. Satu disesuaikan dengan unit masing-masing visi misinya, satu adalah Kementerian Agama. Nah, Pak Kahar, mana selaku sesepuh nih di WI ini? Mana Pak Kahar? Hadir Pak. Ya, gimana Pak Kahar nih terkait visi misi ini nih? Biar ada kesepakatan dulu nih. Ya, terima kasih Pak Kabid. Kawan-kawan, saya berkecimpung di LAN sudah cukup lama ya. Cukup lama, lalu kita dialog di dalam LAN itu terkait juga dengan aturan presiden yang memutuskan bahwa setiap kementerian hanya punya satu isu, satu visi. Satu visi. Oleh karena itu LAN juga menganut satu visi. Kalau kita ikuti maka kita harus mengikuti juga bahwa kita memiliki hanya satu visi, yaitu satu visi Kementerian Agama Republik Indonesia. Nanti terkait dengan misi yang dijabarkan dalam visi itu yang ada 8 misi, maka peserta silahkan mau merealisasikan visi yang mana dengan nilai yang mana, begitu. Visinya tetap satu, kementerian punya dari pusat sampai daerah. Tapi pada misi yang 8 itu silahkan peserta memilih mau direalisasikan sesuai dengan core issue yang diangkat. Jadi tidak semua 8 misi itu ditaruh, tidak. Visinya tetap satu, tapi dia memilih pada satu misi. Misalnya bidang pendidikan. Kalau dia guru, dia hanya taruh satu misi bidang pendidikan. Apa core isunya, begitu. Jadi terlalu banyak menulis mereka. Kira-kira begitu Pak Kabid, terima kasih. Ya, terima kasih senior. Pak Kahar, masukkan usulan sarannya. Jadi saya setuju. Sekarang kita sepakati saja bahwa karena memang LAN juga menganut seperti itu. Satu visi misi. Ya. Kemudian lembaga-lembaga lain juga seperti itu. Nah, oleh karenanya kita sepakati saja bahwa untuk visi misi ini hanya satu yang kita gunakan, yaitu adalah visi misi Kementerian Agama. Ya, nanti soal keterkaitan uraiannya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kahar, ya terkait itu. Satu yang terkait. Ya, pilih salah satu. Karena kan itu semua sudah mengayomi. Ketika bicara tentang keagamaan, di situ juga sudah ada. Di misinya ketika bicara tentang pendidikan, di situ juga sudah ada. Ketika bicara tentang haji, di situ juga sudah ada. Ketika bicara tentang kerukunan, di situ juga sudah ada. Jadi semuanya sudah tercover di
visi misi Kementerian Agama. Sehingga nanti mereka tidak terlalu banyak. Kalau mereka guru, dosen, tentunya kan terkait dengan pendidikan. Kita sesuaikan. Gitu. Kalau dia penyuluh, penghulu, nanti dia terkait dengan keagamaannya di situ. Artinya pengembangan keagamaannya. Terkait misalnya, ya itu tinggal diambil aja. Ya. Nah makanya di sini sangat menentukan sekali teman-teman yang menjadi coach. Nah, gitu ya. Kalau sudah kita sepakati strateginya kira-kira begitu. Kalau kita sudah sepakati bahwa visi dan misi ini satu Kementerian Agama, teman-teman Widya Iswara, teman-teman coach harus benar-benar mengarahkan ke situ. Gitu ya. Harus benar-benar mengarahkan visi dan misi Kementerian Agama supaya mereka di samping itu tahu visi misi Kementerian Agama secara keseluruhan bagaimana dan lain sebagainya. Ya, ada banyak. Jadi ini artinya ada kemajuan bagi kita untuk tahun ini, ada perubahan. Kalau kemarin kan kita masing-masing berbeda-beda dan lain sebagainya. Oke ya, seperti itu. Terkait visi dan misi, saya setuju. Kita sepakati seperti itu aja. Satu, visi misi yaitu Kementerian Agama. Terima kasih Pak Kahar. Siapa lagi? Pak Wildan dari Jakarta. Silakan Pak Wildan. Ya, makasih. Di sini tadi saya lihat latar belakang Pak Haji agak detail dikit, mohon maaf ya. Di rancangan itu ada latar belakang, kemudian di laporan juga latar belakang mengcopy yang dari rancangan. Sebaiknya yang di laporan itu disesuaikan karena biasanya yang di rancangan itu kan mereka baru mau masuk aktualisasi. Bahasanya biasanya mereka maka akan kami aktualisasi gitu kan latar belakang. Tapi kalau di laporan masih mereka tetap tulis kami akan membuat atau copy paste dari rancangan, nanti kayaknya pasti laporan nggak cocok gitu, harus diperbaiki. Mereka telah melakukan aktualisasi gitu kira-kira. Jadi harus ada ditambahkan kata, jangan hanya diambil dari rancangan tapi diperbaiki agar sesuai dengan itu ya. Itu aja tadi. Ya, setuju. Jadi saya setuju usulan Pak Wildan itu memang dengan singkat kami mengatakan mengambil dari latar belakang rancangan. Artinya tetap disesuaikan gitu, disesuaikan. Karena kan ada beberapa latar belakang yang di rancangan itu yang bisa diambil oleh peserta gitu. Oleh peserta. Nah, kemudian nanti narasinya disambung dengan kondisi bahwa mereka sudah melakukan aktualisasi gitu. Nah, jadi disesuaikan. Silakan. Enggak apa-apa kayak seperti itu. Bagi kami itu terbuka seperti itu. Yang penting sistematikanya udah kita sepakati ya seperti itu. Konten. Pak Saiful. Ya, dari Pak Gusman dari Palembang nih. Oh, Pak Gusman. Silakan Pak Gusman. Terima kasih, agak terlambat bergabung karena masih Zoom sama Latsar. Saya setuju dengan pendapat kawan-kawan. Karena terus terang Pak Saiful kalau bisa ini agak dipercepat contoh panduannya, karena kami mulai hari ini sudah coaching ini. Nah, jadi kalau memang sudah fit, jadi kami mohon cepat diperbaiki kalau belum, sehingga kami menyampaikan kutnya besok hari ini, sore jam 2 mulai kutnya, sudah fit semua itu, jadi sehingga tidak ada lagi perubahan karena kita sudah sepakat bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Artinya Pak Gusman terima kasih ya partisipasinya. Ini sebenarnya sudah kami share kepada kasih terkait dengan panduan tersebut ya. Kalau sistematikanya kan sudah tidak ada masalah. Paling nanti di narasinya saja. Narasinya disesuaikan dengan teman-teman latar belakang, ketika dia aktualisasi, ketika dia rancangan dan aktualisasi itu kan disesuaikan saja narasi-narasinya gitu. Karena kalau kami mengatur terkait narasinya kan sangat tidak memungkinkan. Maka sistematika garis besarnya sudah kami sampaikan. Ini tinggal nanti dilakukan, diambil dari hal yang sudah kami buat secara sama-sama dari Pusdiklat dan sudah ditandatangani Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi. Tetapi ya tetap itu dipakai
Kalau ada masukan, catat, disampaikan kepada Pusdiklat. Nanti kita akan perbaiki lagi gitu maksud saya. Ya, kalau ada masukan dicatat. Nanti kan setelah itu panduan dijalankan ada kekurangan tuh. Ada kekurangan setelah dilakukan. Beri catatan, kemudian dikirim ke Pusdiklat kepada Mas Jenal ya. Kirim ke Mas Jenal catatan kekurangannya. Nanti terus akan kita perbaiki. Karena kalau untuk menunggu sempurna persis, ini kan sangat sulit gitu. Sangat sulit, maka saya tidak menutup kemungkinan masih ada catatan-catatan yang perlu diperbaiki, kirim ke Pusdiklat melalui Mas Jenal nanti.